Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi tablet terbaik saat ini yang harganya terjangkau. Pasar tablet memang mulai naik lagi akhir-akhir ini. Di samping untuk kebutuhan sekolah online ataupun work from home, tablet pun sangat nyaman dan lega untuk digunakan bermain game apalagi nonton film atau YouTube. Dan produsen handphone pun mulai ramai mengeluarkan tablet murah terbaru mereka di pasaran. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi simak video ini sampai habis ya. Ini dia rekomendasi 6 tablet terbaik dengan harga terjangkau tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Number 6. Yang keenam, Samsung Galaxy Tab A7 10,4 inci. Ini adalah tablet Samsung yang laris manis sekarang ini. Selain harganya yang sangat terjangkau, sekitar 4,1 jutaan, desainnya juga mewah dengan bezel yang lumayan tipis untuk ukuran tablet. Layarnya juga udah Full HD+, jadi udah terlihat detail dan tajam. Samsung Galaxy Tab A7 ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 662 dengan pilihan RAM mulai dari 3/32 GB, yang tentu saja masih bisa ditambah melalui slot micro SD card-nya. Sedangkan pada kamera tersedia kamera 8 MP di bagian belakang dan 5 MP di bagian depan, serta didukung juga baterai berkapasitas 7040 mAh yang support fast charging 15 watt. Satu lagi kelebihan Galaxy Tab A7 ini adalah sudah bisa pakai kartu SIM, jadi bisa dibawa kemana-mana. Untuk spek lengkap dan harganya silahkan cek yang berikut ini ya. Number 5. Yang kelima, Huawei MatePad Air 2021. Tablet kepunyaan Huawei ini juga mempunyai bodi yang premium dengan terbuat dari bahan aluminium. Layarnya juga sangat luas dan lega, berukuran 10,4 inci, panel IPS LCD, dan resolusi Full HD+. Jadi sudah sangat cocok buat yang WFH ataupun belajar online. Prosesornya juga sudah menggunakan chipset Kirin 820 versi terbaru yang performanya itu cukup kencang dan mulus. Lalu ada juga dukungan stereo speaker yang disetel langsung oleh Harman Kardon. Kameranya juga udah cukup lumayan, ada 8 MP di bagian belakang dan 8 MP di bagian depan, jadi udah cukup jernih buat Zoom meeting ataupun video call. Huawei MatePad Air ini juga udah dilengkapi baterai kapasitas 7250 mAh, jadi udah sangat cukup buat bertahan satu harian untuk pemakaian kasual. Namun sayangnya tablet ini tidak mendukung Google Play Service, dan berikut ini adalah spek lengkap dan harganya. Number 4. Yang keempat, Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Samsung masih punya satu jagoan tablet versi murah, yaitu Galaxy Tab A7 Lite. Selain harganya yang terjangkau, speknya juga udah sangat cukup untuk kegiatan belajar maupun WFH. Layarnya berukuran 8,7 inci, agak kecil memang, tapi membuatnya menjadi kompak dan enak di genggaman. Kemudian ada prosesornya yang menggunakan MediaTek Helio P22T, yang memang didesain khusus untuk penggunaan tablet. Terus ada juga didukung RAM 2/32 GB dan slot micro SD card untuk penyimpanan tambahan. Pada kamera terpasang 8 MP di bagian belakang dan 2 MP di bagian depan. Lalu ada juga speaker yang udah stereo dan baterai berkapasitas 5100 mAh. Kelebihan dari Galaxy Tab A7 Lite ini adalah sudah dilengkapi slot untuk kartu SIM buat kebutuhan koneksi internet. Jadi sudah bisa dibawa kemana-mana. Untuk spek lengkap dan harganya silahkan cek yang berikut ini ya. Number 3.
Yang ketiga, Huawei MatePad T10s. Ringan, ramping, dan punya bodi solid, serta mewah. Inilah kesan pertama dari Huawei MatePad T10s ini. Ditambah lagi dukungan layar luas resolusi Full HD+, dan proteksi dari sinar biru, jadi aman buat dipakai lama-lama. Untuk urusan performa, MatePad T10s ini dipersenjatai oleh chipset buatan Huawei sendiri, yaitu HiSilicon Kirin 710A, yang buat performa jadi mulus dan lancar, termasuk untuk memainkan game kelas ringan dan menengah sekarang ini. Buat yang suka nonton film, Huawei MatePad T10s ini menaruhkan suara speaker stereo yang disetel langsung oleh Harman Kardon, yang buat suaranya jadi lebih detail dan merata. Di sektor baterai tertanam kapasitas baterai 5100 mAh yang cukup untuk bertahan satu harian pada pemakaian kasual, serta portnya yang sudah bertipe USB-C. Untuk spek lengkap dan harganya silahkan cek yang berikut ini. Number 2. Yang kedua, Xiaomi Pad 5. Kalau udah Xiaomi yang turun tangan, rata-rata harga pasar jadi rusak karenanya. Dan sekarang ada produk terbaru mereka, yaitu Xiaomi Pad 5. Bagaimana tidak dengan harga 5 jutaan, spek yang ditawarkan berada di angka 10 jutaan. Dimulai dari layar 11 inci resolusi 2K, komplit dengan refresh rate 120Hz dan mendukung juga stylus pen. Bahkan prosesornya juga udah ready buat diajak main game dengan settingan rata kanan, karena dilengkapi prosesor Snapdragon 860 dan RAM 6GB. Di sektor kamera juga udah dilengkapi setup tertinggi di kelasnya, yaitu 13 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel kamera selfie. Lalu ada juga stereo speaker 4 arah dan baterai besar berkapasitas 8270 mAh yang support fast charging 33 watt. Untuk spek lengkap dan harganya cek yang berikut ini. Number 1. Yang ke-1, Realme Pad 4G. Seperti biasa, pengganggu Xiaomi datang dari Realme yang baru-baru ini mengeluarkan Realme Pad 4G. Tablet ini juga punya balutan aluminium di bagian frame dan back covernya, jadi udah terasa premium di tangan. Kemudian layarnya juga udah Full HD Plus berukuran 10,4 inci, berpanel IPS LCD, serta prosesor MediaTek Helio G80 yang khusus dioptimalkan untuk tablet, dan RAM mulai dari 3/32GB. Untuk kebutuhan kamera tersedia 8 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel di bagian depan, jadi udah sangat cukup untuk kebutuhan video call ataupun Zoom meeting. Lalu ada juga dukungan baterai cukup besar, kapasitas 7100 mAh yang support fast charging sebesar 18 watt. Realme Pad ini dibanderol 3,1 jutaan untuk varian RAM 4/64GB dan 2,7 jutaan untuk RAM 3/32GB. Tapi sayangnya kita harus sabar menunggu ya hingga tablet ini dijual secara resmi di Indonesia. Untuk spek dan harganya silahkan cek yang berikut ini. Oke semua, itu dia tadi 6 tablet terbaik dengan harga paling terjangkau tahun 2021 ini versi Ponsel Heboh. Semoga bisa jadi pertimbangan kalian dalam memilih tablet. Dan untuk lebih memudahkan kalian, link pembeliannya sudah disertakan di kolom deskripsi di bawah ini ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.